Salam damai, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik? Kita berjumpa lagi dalam acara siaran Oase Rohani Katolik. Hari ini adalah peringatan wajib Santa Maria Berduka Cita. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Pastor John Labatolok SDB yang kita kenal akrab dengan sapaan Pastor John. Dan saya Benet Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa salam damai kepada Pastor John yang sudah berada di studio untuk Anda semua. Salam damai Pastor. Salam damai Bu Marita, ketemu lagi. Ya. Dan juga para pemirsa Oase Rohani Katolik di mana saja Anda berada. Salam sehat dan selamat bertemu lagi. Iya, baik. Terima kasih, puji Tuhan, Pastor. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor John. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cinta kasih ilahi. Ketika putramu ditinggikan di atas kayu salib, engkau menghendaki bundamu berdiri di situ dan ikut menderita. Perkenankanlah agar gerejamu yang bersatu dengan Sang Bunda dalam sengsara Kristus boleh mengambil bagian dalam kebangkitannya. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Simeon berkata kepada Marta, anak ini menentukan jatuh bangkitnya banyak orang Israel. Ia menjadi tanda yang menimbulkan pertentangan dan hatimu sendiri akan ditembus dengan pedang. Bacaan hari ini diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 5 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat, dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan daku. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung, dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing daku. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan Allah yang setia. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Tetapi aku, kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan-tangan musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku.
Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takwa kepadamu. Telah Kau lakukan di hadapan manusia bagi orang yang berlindung padamu. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah sekarang kita simak bersama Injil Suci menurut Yohanes bab 19 ayat 25-27 yang akan disampaikan oleh Pastor John untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Kleofas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, sekarang marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor John untuk kita semua. Silakan Pastor. Ya, Bu Marita dan juga para pemirsa Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kemarin kita merayakan pesta penemuan salib suci, atau juga orang sebut pesta pemulihan salib suci. Dan sehari setelah kita merayakan pesta ini, gereja mengajak kita untuk merayakan peringatan Bunda Maria berduka cita atau Bunda Maria Adolorata. Perayaan ini memang layak dirayakan oleh gereja, mengingat peran dari Bunda Maria sangat penting di dalam kehidupan Yesus, dan juga tentu saja peran Yesus untuk Bunda Maria. Maka kalau kita merenungkan penderitaan Kristus, kita juga pasti merenungkan penderitaan dari Bunda Maria. Karena itu dalam sejarah gereja, perjalanan panjang untuk berdevosi kepada Bunda Maria Adolorata atau Bunda Maria yang berduka cita. Kiranya ada momen-momen tertentu yang sangat indah, di mana perayaan ini menurut sejarahnya bermula di Jerman, ya. Kemudian menyebar kemana-mana, dan Paus Benediktus yang ke-13 pada tahun 1721 memasukkan perayaan ini dalam penanggalan liturgi gereja Katolik atau liturgi Roma. Dan perayaan ini kita rayakan pada tanggal 15 September itu atas arahan dari Paus Pius yang ke-10. Ya. Kenapa kita merayakan peringatan Bunda Maria Adolorata atau Bunda Maria berduka cita? Para kudus dan juga gereja berefleksi bahwa dari tulisan-tulisan suci di Injil, ada momen-momen tertentu di mana direnungkan sebagai peristiwa Bunda Maria itu mengalami duka cita. Ada 7 duka cita Bunda Maria yang sangat terkenal dalam devosi, ya. Yang pertama itu nubuat Nabi Simeon. Itu kita ingat ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus untuk dipersembahkan di Bait Allah. Ketika bertemu dengan Simeon, lalu Simeon bernubuat, sebilah pedang akan
menembus hatimu. Untuk pertama kali Maria mendengar itu, dia tidak banyak mengerti, tapi yang menurut kesaksian Injil, dia menyimpan itu di dalam hatinya. Momen yang kedua, itu setelah Yesus dilahirkan, Herodes kan membunuh anak laki-laki. Maka atas perintah malaikat kepada Yusuf, lalu mereka harus berlari ke Mesir. Perjalanan yang panjang, dan kita bisa membayangkan seorang ibu muda yang baru melahirkan anaknya harus melakukan perjalanan yang jauh, penuh dengan tantangan, sampai ke Mesir, ke negeri asing, dan kita juga bisa membayangkan ketika tiba di Mesir, apa yang terjadi. Ya. Dia butuh banyak hal untuk keperluan dari bayi Yesus. Ya. Kemudian momen yang ketiga adalah ketika mereka kembali ke Nazaret, kemudian mereka setiap tahun kan berziarah ke Yerusalem. Dan pada saat usia 12 tahun, apa yang terjadi dengan Yesus? Dia hilang. Selama 3 hari mereka mencarinya, dan pada hari ketiga baru mereka temukan. Dan apa yang terjadi ketika mereka temukan Yesus dalam bait Allah itu? Dengan orang-orang pintar. Yosef memilih diam. Maria bersuara. Tapi luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Maria kepada Yesus? Nak, mengapa engkau berbuat demikian? Ayahmu dan aku cemas mencari engkau. 3 hari mencari, itu sebuah pengorbanan. Sebuah penderitaan itu. Kemudian momen yang lain adalah ketika Bunda Maria itu menyaksikan dari dekat penderitaan dari putranya. Memikul salib, dan kalau kita merenungkan jalan salib, Maria hadir di sana ya. Itu luar biasa. Dan ini betul-betul penderitaan yang dialami juga oleh Maria karena anaknya tidak bersalah. Tapi dihukum secara keji, dan dia juga menyaksikan kematian dari anaknya itu. Lalu yang ke-5, itu adalah ketika dia menyaksikan anaknya wafat di kayu salib. Kiranya seperti yang tadi kita dengar dalam bacaan Injil. Seorang ibu berdiri bawah kaki salib dan menyaksikan anaknya mengembuskan nafas terakhir di atas kayu salib. Tidak mudah, ya. Secara manusiawi saja kita bisa membayangkan betapa susahnya Bunda Maria. Kemudian yang ke-6 adalah ketika lambung Yesus ditikam. Kita selalu merayakan Jumper, Jumat pertama ya. Sebetulnya permenungan kita adalah merenungkan bagaimana lambung Yesus ditikam dan dari lambung itu keluar darah dan air yang oleh gereja merenungkan sebagai simbol dari sakramen-sakramen dalam gereja. Tanda keselamatan. Dan duka yang terakhir adalah ketika Yesus dimakamkan. Jadi lambung Yesus ditikam, diturunkan dari salib, kemudian Yesus dimakamkan. Itu adalah 7 duka dari Bunda Maria yang direfleksikan sepanjang zaman oleh gereja. Karena itu kita merayakan Bunda Maria Adolorata atau Bunda Maria berduka cita, kita merenungkan pertama sosok Yesus yang menderita. Dan dari Yesus yang menderita itu kita melihat bagaimana ibunya juga ikut menderita bersama putranya. Itu kiranya inti dari perayaan kita pada hari ini, Bu Marita. Tapi Bunda Maria benar-benar seorang yang tabah dan penuh iman ya Pastor ya. Menghadapi segalanya, menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya, dia tetap tegar. Betul sekali. Kalau kita ingat kembali peristiwa di mana untuk pertama kalinya malaikat Gabriel pergi dan bicara dengan Bunda Maria, Maria juga ragu. Bagaimana mungkin? Saya kan belum bersuami. Kemudian ketika Maria diteguhkan oleh perkataan malaikat Gabriel, lalu apa yang ditunjukkan oleh Maria? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan ini adalah sikap yang sangat positif dari Maria. Dia mengatakan dia, karena dia mengimani, dia beriman, dan yang kedua, karena dia patuh pada rencana Allah atau kehendak Allah bagi dirinya. Iya. Dia seorang yang setia dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan ya. Iya, sangat sulit untuk kita merenungkan bagaimana
sosok seorang gadis dari Nazaret, bukan dari Yerusalem ya. Iya. Tapi ketika dia dipilih menjadi ibu Yesus, dan dia mungkin belum bisa membayangkan ke depannya seperti apa ya. Tapi akhirnya mengalir begitu, menerima kabar sukacita, menjawab iya, kemudian mulai perjalanan salib bersama Yesus putranya. Iya. Mulai dari dalam kandungannya sampai Yesus dilahirkan, hidup sampai usia 33. Selalu bersama Yesus. Iya. Ya. Pastor, apa yang dapat kita teladani dari Bunda Maria ketika menemukan kesedihan atau duka dalam hidup ini, Pastor? Iya. Kalau kita membaca teks-teks suci dari Injil, Maria itu ketika berhadapan dengan penderitaan seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi, ya, bacaan pertama memang lebih fokus pada penderitaan Kristus, ya, tapi dekat-dekat juga dengan penderitaan Maria. Lebih jelas itu dalam teks Injil, misalnya teks Injil Yohanes yang tadi kita dengar, dan juga teks Injil Lukas, ya, tentang Yesus dipersembahkan di Bait Allah dan bertemu dengan Simeon itu, ya. Yang kita temukan di sana bukan sosok Maria yang menderita, tapi Maria yang sangat optimis dengan hidupnya. Dia tidak menunjukkan sikap pesimis, bersungut-sungut, mengeluh, dan lain sebagainya. Tapi yang ada adalah dia mengamini semua yang Tuhan rencanakan bagi dia, atau meminjam bahasa Injil, dia yang menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Maka meskipun tadi kita melihat dalam teks, dalam 7 penderitaan Bunda Maria itu, 7 ya, kalau kita pikirkan dari nomor 1 sampai 7 tadi, wah itu tidak gampang. Iya. Mungkin bagi kita sebagai manusia, hanya satu saja kita mengeluh. Maria sampai 7, dia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Kenapa dia bersikap seperti itu? Karena dia percaya. Yang kedua, karena dia taat. Yang ketiga, karena dia mencintai Tuhan. Itu. Iya. Terima kasih, Pastor. Ya. Pastor, apakah isi bacaan hari ini, Pastor, mengenai bacaan hari ini, apa yang ingin disampaikan kepada kita semua? Ya, saya akan mulai dengan bacaan pertama ya. Bacaan pertama tadi kita dengar sangat bagus dari surat kepada umat Ibrani. Dan saya mau tekankan bahwa kalau kita membaca teks suci seperti di surat Ibrani, bab yang kelima, tidak terlepas dari bab sebelumnya, yaitu bab yang keempat. Karena pada akhir bab yang keempat, itu berbicara tentang sosok Yesus sebagai imam agung. Seorang imam agung yang memang berbeda dengan imam-imam yang dipilih di kalangan manusia. Kalau imam-imam yang dipilih di kalangan manusia untuk melayani di Bait Allah, mereka itu mempersembahkan kurban, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri mereka sendiri. Sebagai korban penghapusan dosa mereka. Jadi pengorbanan mereka atau korban persembahan yang dipimpin oleh para imam itu bukan hanya semata-mata untuk umat Allah, tapi juga untuk mereka sendiri. Dan ini sangat berbeda dengan Yesus sebagai imam. Yesus sebagai imam agung, dia itu bukan lagi menggunakan hewan sebagai kurban persembahan, tapi dirinya sendiri sebagai kurban persembahan satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu, apa yang tadi kita dengar dalam bacaan pertama, sosok Yesus yang menderita. Yang mana kalau dalam bacaan tadi kita dengar dikatakan, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari alam maut. Dengan membaca teks satu kalimat ini, ya kita lalu mengingat beberapa poin yang saya mau ingatkan. Misalnya di dalam sabda bahagia, ya Yesus sudah mengatakan itu, berbahagialah kamu yang dianiaya, ya. Orang umatnya yang dianiaya, karena dia manusia atau umatnya bisa dicela, ya sebagai murid Tuhan dicela dan dianiaya, ya itu adalah pengalaman gereja sepanjang zaman, di mana gereja yang menderita
itu ikut mengalami penderitaan Kristus sendiri. Tapi yang kedua adalah kalau kita membaca misalnya dalam teks Injil Lukas, ya, bab yang ke-24, di sana dikatakan bahwa Yesus itu ketika di Taman Getsemani juga menunjukkan ketakutannya. Takut sampai keringatnya itu jatuh menetes di atas tanah seperti darah. Jadi menunjukkan Yesus sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah, tapi dengan membaca apa yang dikatakan dalam teks surat kepada umat Ibrani, dengan ratap tangis, kemudian dengan keluhan, ya, dan lain sebagainya, menunjukkan bagaimana Yesus begitu menderita. Ya. Kemudian juga dikatakan bahwa, ya, kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Kita ingat kalau dalam tulisan Santo Paulus, surat kepada jemaat di Roma, dikatakan Roh Allah itulah yang membangkitkan Yesus Kristus. That's why ketika Yesus mengatakan dosa melawan Bapa dan Anak bisa diampuni. Tapi kalau dosa melawan Roh Kudus, tidak bisa diampuni. Kenapa? Roh itulah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Gitu. Jadi kita melihat bahwa bacaan pertama, penderitaan Kristus itu menjadi cerminan bagi penderitaan Maria. Itu kiranya koneksi antara bacaan pertama, ya, penderitaan Kristus yang diceritakan oleh penulis surat kepada umat Ibrani, dan penderitaan Maria yang kita renungkan pada hari ini. Hari ini. Ya, terima kasih Pastor. Pastor, bagaimanakah Yesus pada saat itu bisa tabah, bisa dengan kuat hati menghadapi penderitaan yang dihadapinya? Iya. Jalannya mirip dengan jalan Maria. Ya. Kita akan lihat seperti itu. Yesus bisa menerima semua penderitaan. Bahkan kalau kita membaca misalnya dalam teks Injil Matius, 4 kali dia ungkapkan kepada para muridnya bahwa dia akan menderita, wafat, dan bangkit pada hari ketiga. Meskipun murid-muridnya belum mengerti kitab suci. Jadi mereka biasa-biasa saja. Tapi sebagai, ya, warning kepada mereka, dia sudah omong 4 kali. Anak manusia akan pergi ke Yerusalem. Dia akan menderita, mengalami penyiksaan oleh para tua-tua dan lain sebagainya. Ya. Dan 4 kali dia sampaikan itu. Dan semua tulisan-tulisan suci para penginjil itu mengungkapkan itu. Ya, apa yang terungkap dalam ucapan Yesus itu? Yang pertama adalah Yesus tahu bahwa dia memang diutus oleh Bapa ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Ya. Dan itu karena apa? Karena kasih Allah yang begitu besar kepada dunia. Karena itu Yesus tahu, ini adalah misinya Dia. Dia akan menderita, akan wafat, dan akan bangkit. Dampaknya adalah apa? Adalah keselamatan manusia. Jadi buah dari penderitaan adalah keselamatan. Dan itu, Bu Marita dan para pemirsa, itu adalah makna terdalam dari yang namanya salib. Salib adalah semua penderitaan kita supaya orang lain menjadi bahagia. Salib Kristus tidak hanya sekedar kayu kasar dengan palangnya itu, bukan hanya sekedar itu. Tapi semua penderitaan Kristus dan buahnya adalah keselamatan yang kita alami. Itu. Jadi dia menerima penderitaan itu. Ketika di Taman Getsemani misalnya dia mengatakan, Bapa, biarkan piala ini berlalu daripadaku. Tapi kalau ini kehendak-Mu, saya akan terima piala itu. Dan dia menerima itu. Why? Karena dia mencintai Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Karena dia taat kepada Bapa. Dan tidak hanya berelasi dengan Bapa, tapi dia juga mencintai kita sebagai manusia. Maka benar sekali apa yang dikatakan oleh Yohanes, God is love. Allah adalah kasih. Jadi penderitaan dan kasih berjalan seiringan. Ya, terima kasih Pastor. Bagaimanakah juga umat manusia dapat meniru Maria dan Yesus di dalam menghadapi penderitaan hidupnya, Pastor? Iya. Kita mengenal satu istilah ad Jesum per Mariam. Ya. Untuk sampai pada Yesus, kita melalui bundanya Maria. Apa yang dialami penderitaan Kristus, ya, itu menjadi bagian dari penderitaan kita sebagai pengikutnya. Dia sendiri mengatakan, barang siapa mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena itu tidak hanya Yesus yang menderita. Dia menderita
maka ibunya juga ikut menderita bersama putranya. Itu Maria Adolorata. Dan tidak hanya Maria yang menderita, kita sebagai gereja juga ikut menderita bersama Kristus. Dan itu dalam sejarah gereja terbukti dengan begitu banyak martir yang menumpahkan darahnya. Karena apa? Karena mereka mencintai Kristus, mencintai gereja. Itu. Jadi Maria dan Yesus putranya menderita, maka setiap penderitaan kita, kalau saya mau kutip Santo Paulus mengatakan, setiap penderitaan kita itu untuk melengkapi penderitaan Kristus yang masih kurang, yaitu gerejanya. Itu, Bu Marita. Terima kasih, Pastor. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan dalam hati sanubari kita pembicaraan permenungan bagian pertama ini. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik pada hari ini. Hari ini adalah peringatan wajib Santa Maria Berduka Cita. Masih bersama kita Pastor John Laba SDB dan saya Bernard Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang ingin mengirimkan saran atau usul, silakan kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau Anda dapat kirim WA ke nomor WA 0881 0251 334438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Pastor John untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Pastor, Ya. pada bagian kedua ini dari bacaan Injil, Ya. kabar sukacita apa yang ingin disampaikan? Iya, dalam bacaan Injil kita mendengar sebuah kisah yang kalau secara manusiawi kita renungkan, betapa sedihnya ya. Sosok seorang ibu muda, ya, yang berada di bawah kaki salib dan memandang anaknya yang berusia 33 tahun, setelah menderita berdarah-darah, akhirnya disalibkan di atas kayu salib. Saya coba untuk membantu kita semua untuk membayangkan ya, kalau seandainya kita sendiri yang berdiri di bawah kaki salib dan memandang Yesus yang tersalib itu ya, bagaimana perasaan kita? Ya, pasti akan berbeda dengan perasaan Maria sebagai ibunya. Iya. Ya, itu. Dan menarik sekali karena apa? Yesus itu selalu memberikan suasana optimisme. Dia tidak mau ya ibunya dan juga murid yang dikasihi Kleofas atau Maria Magdalena, saudara dari mamanya itu, ikut menderita dan ikut bersedih. Dia justru memberikan rasa optimisme kepada ibunya dan juga kepada murid yang dikasihi. Dia dari atas kayu salib memandang ibunya dan mengatakan, "Ibu, ini anakmu." Sambil menunjuk pada matanya tertuju pada Yohanes sebagai murid yang dikasihi. Dan kepada Yohanes, murid yang dikasihnya itu, dia mengatakan, "Yohanes, itu ibumu." Jadi kita bisa melihat bagaimana Maria yang sedang berduka itu mendapat tambahan satu tugas yang baru, yaitu menerima bukan Yohanes secara pribadi, tapi Yohanes itu mewakili gereja yang didirikan oleh Yesus putranya. Karena dia menyerahkan gereja kepada Maria sebagai bunda gereja, ibu gereja. Ya, dan itulah sepanjang perjalanan gereja, Maria selalu hadir. Kenapa kita begitu mencintai Bunda Maria, berdevosi? Bulan Mei, bulan Oktober, itu menjadi bulan-bulan di mana kita begitu mencintai Maria. Karena memang Maria itu dikasih tugas khusus oleh anaknya, supaya dia menjadi ibu bagi kita semua. Kita coba ingat
dalam doa Salam Maria. Kalau bagian pertama Salam Maria itu kan semuanya dari kitab suci, dari Injil. Tapi bagian yang kedua, itu adalah doa gereja. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Tidak hanya selama kita hidup, bahkan sampai kita mati, Maria itu mendoakan kita supaya selamat. Jadi, dia tidak hanya menerima Yohanes yang mewakili, tapi dia menerima kita semua sebagai gereja yang hidup. Kemudian, di pihak Yohanes, dia juga diserahi tugas untuk menerima Maria dan menyapa Maria sebagai ibunya. Dan penginjil Yohanes bersaksi bahwa pada saat itu juga, murid yang dikasih itu menerima Maria di rumahnya. Jadi, menjadikan Maria itu sebagai bagian dari kehidupannya, sebagai ibunya. Itu. Jadi, kita bisa melihat di sini sosok Maria yang menderita, tapi seorang ibu yang menderita yang terbuka untuk tetap menerima anak. Dan Yohanes mewakili gereja, wah, kita sebagai gereja yang hidup adalah orang-orang berdosa. Tapi Maria itu hadir karena apa? Kita selalu minta kepada dia, hampir setiap hari berkali-kali kita minta, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Jadi, Maria yang berduka, tapi Maria juga yang tetap optimisme untuk menerima hadiah terindah yang diberikan oleh Yesus, putranya, yaitu gereja. Dan dia menjadi ibu untuk gereja sepanjang zaman. Terima kasih, Pastor. Pastor, bagaimana caranya kita dapat menerima duka dengan penuh iman seperti Bunda Maria yang selalu menyimpan semua perkara di dalam hatinya? Iya, kuncinya adalah pada iman. Apakah kamu punya iman? Itu. Kenapa? Karena orang-orang kudus itu ketika mengalami penderitaan, mereka tidak lari ke hal-hal duniawi. Mereka tidak lari ke dukun, lalu lari ke siapa, ya. Tapi mereka lari kemana? Kepada Tuhan. Ya. Mereka berpasrah kepada Tuhan. Karena itu ketika mengalami sakit penyakit, mengalami penderitaan dan kemalangan, memang secara manusiawi, itu kita merasa ketika menderita, itu adalah perasaan penolakan. Menolak Tuhan. Kita ingat dalam masa pandemi, Bu Marita, ya. Dalam masa pandemi, saya kira para pemirsa Wasiron Katolik itu bersuara yang mirip-mirip. Tuhan, kalau Engkau ada, kenapa sampai pandemi ini kami alami? Kenapa kami menyaksikan saudara kami meninggal? Dan lain sebagainya. Ya. Secara manusiawi, kita saat ini tidak jauh berbeda dengan umat perjanjian lama yang juga menggerutu, mengeluh dengan hal yang sama. Tapi sebetulnya kuncinya satu. Kalau saja kita percaya pada Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Saya ingat Helen Keller itu mengatakan begini, kalau saja ada orang yang menutup pintu, maka Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang lain, bahkan jendela pun dia buka supaya kamu bisa lewati. Kalau saja ada kesulitan-kesulitan di depan kita, dan kita percaya pada Dia, Tuhan itu akan mencari atau membuka jalan yang terbaik untuk kita. Jadi kuncinya adalah, apakah kamu beriman? Ya. Kalau kita tidak mengimani, hanya mengaku sebagai orang Katolik, mencintai Bunda Maria, merasa yakin bahwa Maria berduka cita, tapi kita tidak percaya pada Tuhan Yesus, ya, apa sih artinya itu? Sia-sia saja iman kita. Ya, terima kasih, Pastor. Pastor, bagaimana cara kita dapat mengolah perasaan duka atau sedih kita agar tidak berlarut-larut dan agar kita tidak semerta-merta meninggalkan rasa duka tersebut, Pastor? Ya. Kalau dalam saya sebelum masuk sana ada satu perkataan begini. Forgive means forget. Mengampuni itu berarti melupakan. Kita itu bisa mengampuni kalau kita bisa melupakan hal-hal yang sudah-sudah. Dalam konteks penderitaan yang kita alami, ya, kita bisa mengolahnya dengan baik. Kuncinya yang pertama, tadi saya ungkapkan dalam poin pertama, pertanyaan sebelumnya adalah, kita percaya. Tuhan ada, dan Tuhan pasti akan membuka jalan untuk menolong kita. Yang kedua, kita perlu merasa yakin bahwa setiap persoalan pasti ada solusinya. Tidak pernah jalan buntu. Jalan buntu itu hanya dalam pikiran kita. Ya.
Tapi kalau kita sungguh beriman, Tuhan akan membuka jalan seperti tadi saya kutip Helen Keller itu ya. Iya. Jendela pun pasti Tuhan akan buka. Karena itu ketika kita mengalami penderitaan tertentu atau kemalangan tertentu, ya jangan simpan terlalu lama lah. Ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita sendiri yang menderita. Iya. Sedangkan orang lain tidak menderita. Enggak juga. Mungkin saja orang lain punya penderitaan jauh lebih dari itu. Ya. Karena itu ketika kita mengalami penderitaan tertentu atau kemalangan tertentu, segeralah kita menyadarinya, mengolahnya dengan baik. Bagaimana cara kita mengolahnya? Bawa dalam doa. Kalau tadi kunci pertama adalah iman, yang kedua, bawa dalam doa. Iya. Kalau bisa mendoakan diri kita, Tuhan, saya sedang punya masalah ini. Tuhan, hadirlah, bantulah saya, supaya saya bisa keluar dari pergumulan saya, dari permasalahan yang saya hadapi. Tuhan itu tidak akan menutup telinganya untuk mendengar. Kalau kita bisa punya waktu untuk membuka mulut dan memohon kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tapi kalau kita, ya I can afford, saya bisa berusaha sendiri kok, aku nggak butuh Tuhan, ngapain berdoa? Ya udah, silakan, you atur diri sendiri. Yeah. Jadi kita bisa mengolah pergumulan kita menjadi berkat ketika kita bawa dalam doa, berpasrah pada Tuhan, dan saya kira semua pergumulan kita, penderitaan dan kemalahan kita, itu akan berbuah. Buahnya adalah berkat yang bisa kita alami dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih, Pastor. Ya. Pastor, adakah pesan-pesan untuk sahabat oase rohani Katolik pada hari peringatan wajib Santa Maria Perawan Berdukacita ini, Pastor? Iya, saya punya 4 pesan. Iya. Ya, saya tulis 4 pesan di sini ya. Yang pertama, Bunda Maria Berdukacita atau Maria Adolorata tidak terpisah dengan penderitaan Kristus sendiri. Kalau kita mengatakan diri kita adalah orang Kristen, Kristen itu bukan Protestan. Kristen itu the little Christ, Kristus yang kecil. Kalau kita mengatakan kita itu Kristen, pengikut Kristus, maka penderitaan Kristus adalah penderitaan kita. Penderitaan Maria adalah penderitaan kita. Dia adalah ibu. Apa yang dia derita, itu haruslah menjadi juga pengalaman rohani penderitaan kita. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, kita jangan baperan begitu ya, jangan berpikir, kok saya terus, kok saya melulu, tapi Yesus sudah menderita duluan, Maria juga sudah menderita duluan. Jadi penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Yang kedua, Maria hadir dalam setiap peristiwa hidup Yesus dari awal hingga akhir hidupnya, dan dia juga tetap hadir di dalam gereja sepanjang zaman. Santo Yohanes Paulus II pernah menulis Rosarium Virginis, Maria. Dan dalam dokumen itu dia mengatakan hal yang sangat menarik. Maria itu hadir bersama Yesus dari saat pertama dia menerima kabar sukacita bahwa dia mengandung dari Roh Kudus sampai hari raya Pentakosta, di mana Roh Kudus turun atas para rasul dan dia. Jadi sepanjang hidup Yesus, bahkan dia wafat, bangkit dan mengutus Roh Kudus, Maria itu hadir. Dan ini menjadi inspirasi tersendiri untuk kita. Kalau Maria itu selalu hadir bersama Yesus, kita punya panggilan yang sama untuk hadir bersama Yesus. Kita bangga sebagai orang Katolik. Kebanggaan kita akan lebih berarti ketika kita selalu hadir bersama dengan Tuhan dalam doa, dalam saat teduh, dalam kedekatan hati kita dengan Tuhan. Itu penting. Yang ketiga, dari Maria kita belajar untuk mengikuti Yesus atau sebagai pengikut Yesus yang sejati. Apa artinya pengikut Yesus yang sejati? Yesus sendiri mengatakan, you mau ikut saya? Silakan menyangkal diri, memikul salib, dan dari situ Anda mengikuti aku. Kalau kita jadi orang Katolik dan tidak menderita, kekatolikan kita belum dalam. Kita ingat ketika orang membuat anggur itu supaya bisa menjadi minuman yang berkualitas, buah anggur itu harus diperas dan diperas dan diperas sampai benar-benar airnya hilang, tinggal ampasnya doang. Kalau kita bayangkan kita sebagai buah anggur, wah gimana ya? Mungkin kita takut, tapi hasilnya
orang sampai minum anggur, sampai mabuk-mabuk, pastor untuk merayakan misa butuh anggur. Ya. Jadi penderitaan kita sebagai pengikut Kristus itu adalah bagian dari kehidupan kita, ya, yang kita terima. Lalu yang terakhir, hal yang paling konkret, ya, yang paling konkret adalah apa? Tindakan konkret kita adalah memperhatikan saudara-saudara kita. Di Keuskupan Agung Jakarta, kita kenal satu singkatan KLMTD. Ya. Kita bisa menjadi orang yang punya empati dengan orang-orang yang menderita, mereka yang kecil, yang lemah, yang miskin, yang tersingkir, dan yang difabel. Ya. Nah, inilah kalau saya boleh meminjam Santa Teresia dari Kalkuta, dia mengatakan, pada wajah orang-orang miskin itu, saya melihat wajah Kristus sendiri. Dengan kata lain bahwa, pada wajah KLMTD, pada wajah orang-orang yang kecil, yang lemah, yang miskin, yang tersingkir, dan difabel, kita melihat Kristus yang menderita. Dan karena itu kita perlu berempati dengan mereka. Perlu merasa penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Sama seperti penderitaan Yesus adalah penderitaan Maria. Demikian juga penderitaan orang-orang miskin, KLMTD ini adalah penderitaan dari kita sendiri. Itu kiranya 4 pesan yang bagi saya menjadi konkret bukan hanya untuk kehidupan rohani kita, tapi menjadi lebih nyata dalam perutusan kita, pelayanan kita kepada orang-orang yang masuk dalam kategori KLMTD. Ya, terima kasih Pastor John. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kiranya cukup sekian perbincangan kita pada hari ini. Pastor John Lobaktolok dan SDB dan saya Benedict Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa dan berkat melalui Pastor John. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan kepada kami 2 sosok yang luar biasa. Yesus Kristus Putramu yang menderita untuk keselamatan kami. Bunda Maria, Ibu Yesus, juga Engkau berikan kepada kami sebagai orang kudus, teladan Ibu yang menderita untuk kami semua. Bantulah kami, semoga dalam hari-hari kehidupan kami juga boleh menerima semua pergumulan, semua penderitaan dan kemalangan kami, dan membuat kami semakin percaya bahwa semua penderitaan yang kami alami ini untuk melengkapi penderitaan Yesus Kristus Putramu yang masih kurang di dalam gereja. Semoga dengan merenungkan Bunda Maria yang berduka cita ini, kami juga semakin terbuka untuk melayani saudara-saudara kami, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bunda Maria. Kita mendoakan satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor John. Sama-sama. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.